Namaku bukan Cameron. Aku punya rumah putih di pantai. Ibuku yang dulu masih di sana. Itulah yang sering diucapkan Cameron Macaulay saat usianya baru 5 tahun. Tapi, rumah yang ia maksud bukanlah tempat tinggalnya sekarang, melainkan sebuah pulau kecil bernama Barra, yang letaknya ratusan kilometer jauhnya. Tempat yang belum pernah ia kunjungi. Setidaknya, di kehidupan ini. Cameron lahir di Glasgow, Skotlandia. Ia tumbuh sehat, cerdas, dan penuh imajinasi. Namun, sejak bisa berbicara, ia mulai menyebut hal-hal yang tak biasa. Ia sering menangis, berkata bahwa ia rindu rumahnya yang putih, di pantai. Ia bilang, ia dulu punya ibu lain, dan punya anjing hitam kecil. Ibunya, Norma, awalnya menganggap itu hanya hayalan anak kecil. Tapi seiring waktu, detailnya makin lengkap, makin nyata. Cameron tahu nama pulau itu. Barra, tempat yang bahkan ibunya belum pernah dengar. Ia menggambarkan rumah putih bertingkat, menghadap laut. Ia bilang ayahnya dulu meninggal karena tidak hati-hati. Ia tahu letak pesawat terbang yang lewat di atas rumahnya. Dan bahkan, ingat nama marga keluarganya yang dulu, yaitu Robertson. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan psikolog anak dan dokumenter BBC, keluarganya membawanya ke Pulau Barra. Saat pesawat mendarat, Cameron melonjak gembira. "Aku pulang," katanya. Mereka berkeliling mencari rumah putih, dan benar saja, rumah itu ada, tepat seperti yang ia gambarkan. Bahkan ada tangga rahasia di belakang, yang tak disebutkan siapa-siapa. Rumah itu dulunya milik keluarga Robertson. Mereka dulu tinggal di sana. Semuanya cocok, posisi kamar, balkon menghadap pantai, bahkan cerita soal anjing kecil. Sayangnya, tidak ada anggota keluarga lama yang masih hidup untuk diwawancarai. Namun, bagi ibunya, semua yang ia lihat, cukup untuk membuatnya percaya. Bocah ini memang pernah hidup di sana. Kini Cameron tumbuh besar. Ia sudah tak terlalu ingat banyak lagi tentang Barra. Tapi rasa damai itu, tersisa di dalam dirinya. Seolah ia telah kembali menyentuh potongan jiwa yang tertinggal di masa lalu. Apakah ini mimpi, ilusi, atau bukti bahwa jiwa manusia memang tidak pernah mati? Kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang anak yang bernama Cameron Macaulay, yang dilahirkan di sekitar Glasgow pada 23 Agustus tahun 2000. Tapi, pasti ada dong agama yang diturunkan oleh Tuhan? Agama yang memang dari Tuhan sendiri? Tuhan mengajarkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, cinta kasih, dengan berbagai macam cara dan berbagai macam waktu atau zaman. Nilai-nilai dari ajaran itu, lalu dirangkum oleh orang-orang pada masa itu dan menjadikannya suatu sistem, yang disebut agama. Apakah ajaran-ajaran itu bisa tetap dijaga kemurniannya sampai saat ini? Saya tidak tahu pasti, tapi sepertinya akan sangat sulit untuk dilakukan. Seiring dengan pergantian masa, pergantian penguasa, pergantian kerajaan, pemerintahan, ajaran-ajaran itu sangat mungkin untuk diubah, ditambah, dikurangi atau penafsirannya diselewengkan, demi kepentingan politik, demi kepentingan penguasa oleh oknum-oknum tertentu dan diklaim asli dengan menghilangkan saksi hidup. Kita semua, bukan hanya antar manusia, tapi segalanya, adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Jadi, marilah kita saling mengasihi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Semoga semua makhluk berbahagia.